Sayup-sayup terdengar suara gamelan terdengar di antara hutan di sekitar pabrik gula. Terlihat seorang wanita muda menari dengan gemulai di tengah-tengah cahaya bulan purnama. Tapi, dari mana asal suara gamelan itu? Tidak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musik gamelan di sekitar sini. Yang anehnya lagi, mereka, makhluk halus para penunggu pabrik yang sudah lama tidak menampakkan diri, kini berkumpul di sekitar wanita itu. Aneh, tidak. Lebih tepatnya, mengerikan. Tarian wanita itu semakin menggila. Ia memaksa memutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar. Aku berlari mendekati wanita itu, mencoba menahan gerakannya. Namun, tenaganya terlalu besar. Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita ini. Sebuah doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk menenangkan wanita itu. Cukup lama, hingga akhirnya wanita itu terbaring lemas dan tak berdaya. Hai, aku Santi. Untuk kalian pecinta horor, yuk gabung ke channelku. Di cerita kali ini, maaf banget ya, aku harus menyinggung sedikit dari cerita Imah Leuweung yang pernah aku ceritain sebelumnya. Untuk kalian yang belum nonton, bisa langsung cek video-video aku sebelumnya, atau mungkin nanti aku cantumin linknya di bawah. Dan maaf banget kalau nanti aku terlihat capek dan ceritanya kurang fokus dengan wajah yang udah kucel ini, karena aku tadi udah 2 kali teks dan hasilnya nihil, gak terekam woy. Oke, gak apa-apa, harus tetap semangat. Oke, di cerita ini aku akan coba masuk dari sudut pandang si Cahyo. Kalau di cerita part pertama aku berperan sebagai Danan Sambara. Nah, Cahyo inilah temennya Danan. Daripada panjang kali lebar lagi, lebih baik kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kota Jogja, sebuah kota yang pasti akan sulit dilupakan oleh siapapun yang berkunjung ke sini. Rasa nyaman kota ini tak akan pudar walaupun hanya dinikmati dengan berjalan-jalan dengan Vespa tua ini. Terlihat sebuah kereta sudah berhenti di stasiun. Aku memarkirkan motor dan menunggu seseorang keluar dan mengenali Vespa tua ini. Cahyo? Ojek mas? Iya, ojek mas. Ke pemakaman ya? Asem, mbok pikir aku demit? Danan adalah teman seperjuanganku saat bekerja di pabrik gula. Walaupun sekarang ia berhenti dan mencoba peruntungan untuk melamar di perusahaan swasta di Jogja. Cahyo, perempuan yang kamu ceritain itu masih di rumah Pak Le? Aku memang sudah menceritakan seorang perempuan aneh yang ditemukan di hutan belakang pabrik gula. Masih, makanya kamu temuin dulu. Tanggung jawab kamu, ngeledek aja kamu. Gak piye, ditemukan seorang perempuan yang gak inget apa-apa. Petunjuknya cuma di tasnya ada fotomu. Yo wes, ntar kita temuin dulu aja. Cepetan, gas. Vespa tua laju dengan santai menuju ke rumah Pak Le di Klaten. Topik-topik ringan tak berhenti bermunculan saat perjalanan. Wajar saja, selama kejadian di Imah Leuweung, kita hanya membahas masalah-masalah yang serius. Perjalanan yang harusnya cukup lama, jadi terasa pintu rumah Pak Le yang tak jauh dari rumah. Kami sudah sampai di rumah Pak Le. Putih terlihat terburu-buru keluar membukakan pintu. Danan, udah sampai. Yuk, masuk dulu. Danan doang, Pak Le. Aku rati ajak masuk.
ono kowe kepanjul. Omahmu kan ning kono. Ya, mbok diajak masuk dulu gitu. Toh, bule udah masak bandeng kan, ambune tekan kene loh. Giliran makanan cepet banget kamu. Yo wes, ayo masuk. Danan yang melihat tingkah laku Pak Lek kepadaku hanya tersenyum dan geleng-geleng. Aku membantu Danan memberes-bereskan barang bawaan, sembari Bude menyiapkan makanan untuk kami. Pak Lek Bimo adalah adik dari ayah Danan. Dulu, dia sengaja meminta tolong Danan untuk bekerja di pabrik gula dekat sini setelah lulus kuliah. Alasannya sudah jelas. Selain membantu menjadi buruh di sana, kami juga membantu memindahkan roh-roh halus penunggu pabrik gula itu agar tidak mengganggu pekerja di sana. Danan, Cahyo, sini, ayo makan. Dia bule. Kami segera keluar kamar dan bergegas menuju meja makan. Terlihat di sana bule sedang mempersiapkan makanan dan dibantu oleh seorang wanita yang tidak kukenal. Itu perempuan yang kamu ceritain. Gak usah pura-pura kamu, ngaku aja. Udah, kamu apain dia? Balasku dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh Pak Lek dan Bule. Sontak Danan memukul kepalaku, tentunya dengan muka yang sedikit memerah. Udah, ayo makan dulu. Masakan Bule selalu ngangenin. Walaupun tidak ada Danan, kadang aku masih sering numpang makan di sini. Sambal buatan Bule memang paling enak setanah Jawa. Mbak, kenal sama Mas ganteng ini? Wanita itu menoleh kepada Danan sambil menggelengkan kepala. Tuh kan, makanya jangan nuduh macam-macam. Lah itu, dia bawa-bawa fotomu. Coba mbak, tunjukin ke Danan. Wanita itu meninggalkan bangkunya, sembari berlari ke kamar dan menunjukkan foto yang berisi gambar Danan sedang berpose di puncak Merapi. Di baliknya tertulis, Danan Jaya, Sambara, 6 Juni 2016. Tuh kan, itu foto kamu kan? Mau alasan apa lagi kamu? Ucapku setengah meledek kepada Danan. Namun, Danan tidak merespon. Ia mengambil foto itu dan melihatnya dengan tatapan yang serius. Ini, foto ini. Aku ingat, aku mengirimkan foto ini ke seseorang di desa terpencil di lereng Merapi. Pak Sardi, iya, aku mengirimkan foto ini saat berhasil mendaki ke puncak Merapi. Setelah sebelumnya aku tersesat di desa Windu Alit. Danan terlihat serius. Ia menoleh ke arah wanita itu, seolah berhasil mengingat sesuatu. Sekar, jangan-jangan kamu disekar? Wanita itu menunduk, seolah tidak mampu mengingat apapun tentang dirinya. Kula mboten inget, Mas. Pak Sardi, desa Windu Alit, apa yang terjadi di sana? Sekar terlihat ketakutan, seolah tidak mampu menjawab semua pertanyaan Danan. Bule memeluk pundak Sekar, berusaha menenangkan Sekar yang berusaha keras mengingat sebisanya. Udah, selesaikan dulu makannya. Habis ini kita kumpul di Pandopo. Suasana setelahnya menjadi semakin serius. Terlihat dari mata Danan seolah sedang mengingat sesuatu. Pendopo Pak D berada di belakang rumah yang bersebelahan langsung dengan hutan. Tempat yang nyaman untuk menikmati suasana malam. Kami berkumpul dan duduk dengan seadanya. Terlihat beberapa benda-benda antik terpajang di dinding Pandopo. Nah, Danan, coba ceritakan apa yang kamu tahu. Nggih, Pak. Dulu, sewaktu saya lulus kuliah, saya sempat tersesat di desa Windu Alit di kaki Gunung Merapi.
Ucap Danan yang memulai ceritanya tentang sebuah desa terpencil yang terdapat sebuah hutan misterius di luarnya bernama Alas Mayit. Danan menceritakan kisahnya saat membantu warga desa mencari seorang anak kecil yang diculik makhluk halus dalam hutan dengan bantuan Pak Sardi yang kemungkinan adalah ayah Sekar. Yowes, besok kita ke sana aja. Kita antar Sekar sekaligus kita cari tahu ada masalah apa di sana. Jangan buru-buru. Kamu ingat bagaimana kamu menemukan Sekar? Salah-salah, kita bisa bernasib sama. Sekar, kamu benar gak ingat sama sekali soal desamu. Wanita itu hanya menggeleng tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nah kan, kalau begini, bagaimana kita bisa dapat petunjuk? Pak Lek masih berpikir dan mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Sebenarnya, ada satu cara, tapi sepertinya cukup berbahaya. Kami menoleh dan mulai memperhatikan Danan. Cahyo, kamu ingat Eyang Widarpa? Maksudmu, demet kakek tua gila yang membantu kita melawan Brakaraswana? Iya, aku baru ingat. Di desa itu, aku pertama kali bertemu dengan Eyang Widarpa. Mungkin dia tahu sesuatu. Pak Lek mengernyitkan dahi. Terlihat, ia tidak mengerti dengan apa yang kami bicarakan. Waduh, repot juga ya. Nek mbok panggil terus dianya ngamuk, bisa hancur satu desa. Pak Lek seolah mengerti sesuatu. Ia masuk ke sebuah ruangan dan keluar lagi dengan membawa sebuah keris. Ia segera mengikat keris itu di pinggang, seolah bersiap untuk sesuatu. Apa kakek tua yang kamu maksud ada hubungannya dengan keris Raga Sukma? Iya Pak Lek, kok Pak Lek tahu? Wes, panggil wae, itu di tengah kebun, ojo nang kene. Aku dan Danan masih berpandangan, seolah masih ragu. Sekar, sini Sekar, jangan jauh-jauh dari Mas Cahyo. Tak menunggu lama, sebuah sandal jepit dilemparkan oleh Pak Lek kepadaku. Dasar Panjo, jangan cari-cari kesempatan kamu. Aku meringis kesakitan, melihat tawa kecil yang manis terpancar dari mulut Sekar. Jagat lelembut mboten dua wujud, kula nimbali. Surga loka, surga kayangan, ketuh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Sebuah mantra terdengar dari mulut Danan yang berdiri di tengah kebun. Terlihat sebuah keris telah tergenggam di tangannya. Rintik-rintik hujan mulai turun. Terlihat sosok mengerikan muncul dari kegelapan hutan di belakang kebun Pak Lek. Kakek tua dengan rambut putih panjang berjalan dengan bungkuk menuju Danan. Bocah asu atau sopan santun, wis bosan ora? Ucap kakek tua itu sambil mendekat dan mencengkeram kepala Danan. Aku bersiap melepas sarung di pundakku dan menerjang kakek tua itu. Namun, kakek itu terlalu cepat. Ia melompat ke atas pandopo dengan membawa tubuh Danan seperti boneka. Merespon perbuatan kakek tua itu, Pak Lek segera berlari. Eyang, enek sing arep ketemu. Pak Lek mendekat sambil membawa keris yang tadi ia pegang. Sopo? Sopo kowe? Kula, Bima Sambara, sing arep ketemu iki Nyai Suratmi. Ucap Pak Lek sambil menunjukkan keris itu kepada kakek tua itu. Terlihat kakek tua itu memperhatikan keris yang dibawa Pak Lek. Raut wajahnya berubah menjadi panik. Ia menjatuhkan Danan dan aku segera menangkapnya. Ojo kowe celuk demet wedok kuwi. Kakek tua itu melompat menjauh dan mencoba bersembunyi. Danan kembali berdiri dan menghampiri Pak Lek. Nyai Suratmi iki sapa to Pak Lek? Pak Lek tak menjawab. Ia hanya tersenyum dan mencoba menahan tawa. Rene sik Mbah,
Cucu buyutmu iki mung arep takon. Eyang Widarpa mendekat, tapi kali ini ia mendekat dengan sedikit ragu dan mendekat dan memanggil Sekar. Eyang, iki Sekar, seko desa Windualit. Apa Eyang tahu enek masalah opo ning kono? Terlihat Eyang Widarpa memperhatikan Sekar, namun tatapan Sekar berubah menjadi mengerikan. Hujan menjadi semakin deras. Terdengar suara gamelan yang entah tidak diketahui dari mana sumber suaranya. Merasa ada yang aneh, Eyang Widarpa segera membelakangiku dan Pak Lek. Bocah asu, Bimo, gelek nungguriku. Ucap Eyang Widarpa kepada kami seolah memberitahu akan ada bahaya. Aku ora, Mbah. Ora usah, kowe sing nyeluk aku gemet kakek tua gila kan? Aku menepuk dahiku. Rupanya Eyang Widarpa mendengar perbincanganku dengan Danan tadi. Mata Sekar terlihat semakin terbelalak. Ia mundur mendekat ke hutan dan membentuk sebuah tarian. Suara gamelan terdengar semakin cepat. Lebih cepat dari saat pertama aku menemukan Sekar. Aku berlari menerjangnya. Namun tenaga yang kuat muncul dari tubuh Sekar mendorongku menjauh. Kowe ora iso nolong bocah iki maneh. Di tengah hujan deras, Sekar menari kesetanan mengikuti irama gamelan. Suara gong menggema begitu keras, serentak dengan pinggang Sekar yang hampir patah karena memaksa memutar tubuhnya. Oh, tolong! Terdengar suara kecil kembali seperti biasa, namun terlihat tangis kesakitan terlihat dari wajahnya. Sekali lagi, suara gamelan terdengar semakin cepat. Kami tahu, akhir ini akan diakhiri dengan suara gong yang akan melukai Sekar. Eyang! Eyang melompat ke arah Sekar, menabraknya, mencengkeram kepalanya, dan menariknya seolah bersiap memutuskannya. Tuh, tunggu, jangan sakiti Sekar. Namun ternyata salah. Eyang menarik sesosok makhluk hitam berpakaian sinden dari tubuh Sekar. Tanpa menunggu, kakek itu meremas kepala setan itu, memakan tubuhnya hingga tak berdaya. Gendeng alas mayat. Apa itu, Mbah? Tanya sama bocah itu, sudah tidak ada yang menghalangi ingatannya. Pak Lek membacakan doa pada sebuah air dan meminumkannya kepada Sekar. Aku tahu, itu adalah mantra penyembuh. Pak Lek paling ahli soal penyembuhan. Terlihat wajah Sekar kembali pulih, tapi entah dengan luka-lukanya saat menari tadi. Pak, Sekar ingat Pak. Ia segera menoleh ke arah Danan. Mas, desa kena kutukan. Tiap malam bulan purnama, satu persatu warga desa menari masuk hutan. Dan paginya ditemukan tewas dengan tubuh yang tidak utuh. Ucap Sekar dengan histeris kepada Danan. Bapak, Pak Sardi, bagaimana keadaannya? Bapak tinggal di desa membantu warga yang kesurupan. Sekar disuruh lari keluar desa untuk mencari Mas Danan. Katanya, mungkin Mas Danan bisa bantu. Terlihat, Danan mencoba mengingat sesuatu. Alas mayat. Di sana ada sendang Banyu Ireng dan tempat asal Eyang Widarpa. Mungkin Eyang Widarpa bisa membantu. Seolah mengerti maksud Danan, Eyang Widarpa berbicara. Ora, gendeng alas mayat ini tutupan amarga dosa. Aku ora iso ngomong apa-apa. Kami menjadi semakin bingung. Sekar terlihat sedih dan menangis. Mbah, mau seorang anak tenan jalan keluar untuk mengakhiri kutukan itu. Kakek tua itu mendekat ke arahku dengan muka yang masih kesal. Tapi waturinya, biyen kuwi sing ngilangi kutukan gendeng alas mayat. Aja takon endi.
Ucap Eyang Widarpa menjauh dan bersiap pergi meninggalkan kami. Hujan mulai reda, sosok Eyang Widarpa mulai perlahan hilang. Eyang, Nyai Suratmi, wis tenang, wis orang yang alam kene. Ngapunten yo mbah. Teriak Pak Lek kepada Eyang Widarpa yang sudah hampir menghilang. Wasu, pancen asu, ngapusi aku to kowe. Awas kowe. Udah, simpen kerismu. Ntar Pak Lek dijewer sama Eyang Widarpa. Pak Lek, emang Nyai Suratmi ki sopo toh? Udah, nggak usah tahu. Itu kisah cinta kakek-kakek. Eyang Widarpa itu orang baik, tapi entah kenapa wujudnya menjadi demit seperti itu. Iya Pak Lek, kalau nggak ada dia, dulu aku pasti udah mati. Sekar mendekat, air mata masih mengalir di matanya. Mas, gimana mas? Tolongin desa Sekar mas. Iya Danan, kita harus bantuin Sekar. Kamu ada petunjuk mengenai tabuh Waturingin itu? Enggak, tenan. Belas aku kurang ngerti benda apa itu. Namun, apabila kami nekat menuju desa Windu Alit, sudah pasti kutukan itu akan mengenai kami juga. Bahkan, makhluk sehebat dan sesombong Eyang Widarpa pun angkat tangan. Sudah, kita istirahat dulu. Pak Lek coba meditasi. Siapa tahu nanti dapat petunjuk. Pak Lek masuk lagi ke rumah dan meninggalkan kami di pendopo. Sebenarnya aku tahu seseorang yang bisa mencari informasi mengenai tabuh Waturingin. Dia bisa mengumpulkan informasi dari seluruh negeri. Nah, itu. Coba Cahyo, tolong bantu, kalau perlu kita samperin orangnya. Coba aku cari nomor HP-nya. Dulu nomornya ditulis di radio lamaku. Sempet telepon-teleponan beberapa kali. Coba besok tak telepon. Kami kembali ke dalam rumah. Danan terlihat sangat kelelahan. Wajar saja, dia baru saja datang dari luar kota dan sudah berurusan dengan hal seperti ini. Oh iya Sekar, aku baru ingat. Gimana kabar Laksmi? Kok aku kangen ya sama dia? Oke teman-teman, bersambung dan lanjut ke part 4 ya. Jangan lupa untuk kalian like, subscribe, comment, and share ke semua sosial media kalian supaya membantu channel aku untuk berkembang. Terima kasih banyak untuk yang sudah mampir dan mau nonton. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu mendukung channel aku.